Oke, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kita masih bisa bernafas di siang hari ini dengan keadaan sehat dan semuanya itu karena Tuhan. Dan saya di sini akan memberitakan Injil Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita bersatu untuk berdoa. Ya Bapa, ya Tuhan kami yang kami kasihi, Tuhan Yesus, kami di sini ingin mendengarkan sabda-Mu Bapa. Ya Tuhan, kami akan mendengarkan Injil-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, berkatilah kami Tuhan, berkatilah kondisi saat ini Tuhan, Engkau sertailah hamba-Mu ini supaya bisa menyampaikan khotbah dengan lancar Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sertai dari awal pertengahan hingga akhir. Haleluya, amin. Oke, sekarang saya mengambil tema khotbah yang berjudul Mengenal Gerejaku. Nah, ini terutama bagi anak muda. Banyak yang bilang ke saya, kalau gereja itu menurut kalian apa sih guys? Gereja itu menurut kalian apa sih guys? Ada yang menjawab, tempat berkomunikasi dengan Tuhan, tempat menyatakan keluh kesahnya kepada Tuhan, terus tempat memuji Tuhan. Dan ada yang berkata rumahnya Tuhan di bumi, macam-macam. Itu semua benar. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, kalian tahu nggak sih guys, yang anak-anak muda atau bahkan saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu, asal mula perpecahan gereja kita itu dari mana? Seperti itu. Mulai dari kok bisa ada GPI, bisa ada HKBB, HKBP, bisa ada GKJ kan, lain sebagainya. Oke, sekarang mari kita telusuri. Oke, sekarang mari kita membaca Alkitab yang terambil dari Yohanes 17 ayat 18 sampai 21. Oke, sudah gemes semua? Haleluya. Ayat 18 sampai 21. Oke, demikian firman Tuhan. Sama seperti engkau yang telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberkaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkau belah yang telah mengutus aku. Amin. Oke, jadi di sini gimana ya, Tuhan Yesus sudah menyadari kalau suatu saat murid-muridnya ini bakal ketika contoh di saat Yudas Iskariot dan Petrus berbeda pendapat tentang bagaimana memperlakukan Tuhan
raja seperti raja yang ada di dunia, tapi Tuhan Yesus menolak. Seperti itulah karena berpegang pendapat mereka, akhirnya mereka lebih memilih jalannya sendiri. Dan ketika Tuhan Yesus tiba di kota Yerusalem, Tuhan Yesus itu hanya mengaiki kolegai putih. Juga berkata seharusnya raja itu ngaku gayantan, karena dia hanya memikirkan raja dunia. Padahal Tuhan Yesus itu adalah raja surga dan dunia dan selamanya akan hidup. Amin. Haleluya. Oke. Nah, yang kedua adalah bagaimana sih kok bisa menjadi terpecah-pecah seperti itu. Nah, sekali lagi Tuhan udah menyadari hal itu, dan semenjak Tuhan Yesus naik ke surga itu ada beberapa konsili yang tidak setuju dari aturan gereja mana-mana. Nah, ini para rasul tidak setuju karena menurut orang Yahudi itu adalah mereka harus mengikuti aturan hukum Taurat dan harus disunat jika ingin menjadi Kristen. Nah, mulai dari situ muncullah konsili yang berbeda dan muncullah kelompok-kelompok yang berbeda, Petrus, Kristus, dan lain-lain, Yohanes. Nah, sekarang mengapa sih kok bisa pecah-pecah seperti itu? Hasil sidang di Yerusalem itu ada yang setuju, ada yang tidak. Tetapi akhirnya semua kelompok Yohanes, kelompok Kristus, dan kelompok-kelompok lainnya yang memisahkan diri itu setuju akan hasil sidang ini. Sidangnya yaitu adalah tidak boleh makan yang dipersembahkan kepada berhala. Yang kedua adalah darah. Yang ketiga adalah daging binatang yang mati dicekik dan percabulan. Oke. Terus apakah itu saja mereka akan bersatu? Ternyata tidak. Ternyata agak di konferensi Yerusalem itu adalah gereja Ortodok Timur Syria dan gereja Barat. Gereja Barat itu tidak setuju, agak perbedaan pendapat seperti aturan 95 dalil dan aturan-aturan yang tidak masuk akal menurut gereja timur. Akhirnya mereka memisahkan diri dan melakukan protes seperti surat pengampunan dosa. Nah, orang yang tidak setuju dengan 95 aturan ini adalah Martin Luther King. Itu dimulai dari 1504 ya. Jadi dia itu 1517 itu dia protes kenapa kok aturannya seperti ini begitu. Dan akhirnya Martin Luther memisahkan diri dari gereja Barat.
setelah itu nah kita langsung ke contohnya itu misalkan sebagai contoh saya juga membandingkan gereja A lebih bagus, gereja B lebih jelek. Ini contohnya adalah kalian pergi ke gereja nih guys, kalian pergi ke gereja terus kalian nggak suka sama entah cara khotbahnya atau musik pengiringnya, ibarat ya kalau bahasa gaul sekarang sih galap ya, hanya piano dan lemes-lemes aja gitu. Nah tapi menurut aku pribadi itu nggak masalah sih, mau gerejanya mau pakai piano kayak apa, mau pakai drum kayak apa, mau gitar apa kompleks setiap hari kayak yang penting kayak aku memuji Tuhan gitu guys. Iya, Tuhan itu mau dipuji pakai mulut kita aja, dia senang sekali begitu. Nah oke, terus kita lanjut. Nah gereja di Indonesia, gereja di Indonesia ini mereka misalkan GBI, terus setelah itu HKBP dan gereja-gereja fanatik lainnya, mereka bukannya tidak sependapat, intinya yang disembah itu sama Tuhan Yesus, tetapi cara mereka ibadah yang berbeda. Dan saya herannya seperti itu masih agak orang yang fanatik dan aku mah nggak gereja A, nggak mau gereja B karena begini terus itu menurutku sepele banget gitu. Jadi Tuhan kok nggak peduli kamu gereja AKBP mau gereja ini gereja itu. Oh ya guys, sebelum kita lanjut, gereja itu dari eklesia itu adalah bahasa Yunani yang berarti orangnya, kumpulan orang-orang percaya yang percaya kepada Tuhan. Nah kita lanjut membahas sejarahnya aja ya, biar kita sama-sama belajar, kita sama-sama paham. Ngomong-ngomong soal Martin Luther, nah Martin Luther ini protes pada 1517 dan sebelum Martin Luther protes, kelompok yang tidak setuju dengan aturan gereja barat ini itu dimulai dari tahun 1504 begitu kalau nggak salah. Dan lahir lagi golongan Paulus, golongan Kefas, golongan Kristus, dan Petrus, Apolos. Jadi untuk jalan keluarnya untuk mempersatukan gereja-gereja yang berbeda doktrin, enggak lah, jangan merasa hebat. Dan kekaku harusnya menyadari kekaku gimana Tuhan lu sehebat apa sih, kita apa maksud saya bukan Tuhan memandang kita rendah, tapi secara manusiawi dan kita harus berpikir yang bijak. Kalau milih-milih gereja itu untuk apa begitu? Orang inginnya sama, kita sama-sama menyembah Tuhan. Keragaman yang ada di gereja Indonesia contohnya HKBP dan lain sebagainya, itu kita harus ya bisa menerima mereka dan kita harus bersatu. Soalnya kita adalah anak-anak Allah yang terpercaya, kita paling disayang.
oleh Allah begitu. Lagi Tuhan sendiri yang bilang, aku akan membuka pintu untuk, jika aku mengetuk pintu hatimu, jika engkau membuka, aku akan masuk. Tapi jika engkau mengetuk, aku tidak akan masuk. Jadi begitu. Nah, jadi kita harus berpikir bijak gitu guys. Nah, jadi seperti apa ya, praktik gereja barat nih ya, secara jujur aku setuju dengan Martin Luther, tapi pemahaman mereka begitu ya bagaimana. Dan Martin Luther ini 90 Magadir tengok gitu gereja dia Wackenberg yang mengkritik praktik pada tahun 1517. Jadi sorry guys, kayak yang mengkritiknya itu 1517, tetapi protesnya 1504. Maka lahirlah gereja blok barat di Roma, gereja Roma, dan gereja blok timur ortodok asli. Ya, jalan keluarnya adalah kita jangan merasa hebat. Kita tahu gimana kekalahan siapa sih. Mau kalian sepinggir apapun, sekaya apapun jabatan kalian, orang tua kalian kok gak ngaruh. Inginnya sama-sama menyembah Tuhan. Jadi di sini aku mau berbicara, sudah lama kita bersatu dan gereja itu ya nggak usah dimermesahkan, gereja A, gereja B, kita sama-sama menyembah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu gampang nggak sebenarnya. Kita minta tuh apa dia memberi. Mungkin saya, contoh seperti saya sendiri, saya minta mujizat tapi belum diberi, tapi saya kalau mengangkat dan saya sadar saya itu salah saya gimana begitu. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau telah memberkati kami dan kami dapat mendengarkan sabdamu ya Bapa. Tuhan Yesus, kami di sini mengakui dosa-dosa kami ya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan, supaya kami dapat bisa lebih baik lagi ke depannya ya Bapa. Dan kami bisa Engkau akan kedua kalinya nanti Engkau akan mengangkat kami ke surga ya Bapa. Tuhan Yesus, kiranya pemahaman gereja ini dapat kami serap masing-masing Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau berkatilah negara ini dan dunia ini ya Tuhan Yesus, supaya hilang dari musibah COVID-19 Tuhan, supaya COVID-19 dapat menyadarkan kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati. God bless you.